Selamat pagi Pak Axel, selaku dosen pengampu perpajakan keempat, dan selamat pagi bagi teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama ada saya sendiri atau Rani Nur Rahayu, kemudian yang kedua ada Rizal Adiyatma, kemudian yang ketiga ada Maulida Eka Fitriani, dan yang keempat ada Muhammad Firdaus. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian 2. Dengan dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama mengenai dasar pengenaan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan yang kedua mengenai cara menghitung biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sebelum memasuki pembahasan hari ini, kita akan mengulas sedikit mengenai pengertian dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Apa itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan? Merupakan pajak atas pemindahan kepemilikan hak atas tanah, bangunan, rumah, ataupun properti lainnya. Pajak ini akan ditanggung oleh orang pribadi ataupun badan usaha yang akan dijadikan oleh negara sebagai sumber pendapatan. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. 1. Harga transaksi dalam hal jual beli. 2. Nilai pasar objek pajak dalam hal tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai keberlanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. 3. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli lelang. 4. Nilai jual objek pajak, pajak bumi dan bangunan atau NJOP PBB. Apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB. Contoh, apabila nilai perolehan objek pajak atau NPOP atau harga transaksi sebesar 100 juta rupiah dan nilai jual objek pajak, pajak bumi dan bangunan atau NJOP PBB yang digunakan dalam PBB adalah 120 juta rupiah, maka yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah 120 juta rupiah. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Berdasarkan pasal 7, NPOP TKP ditetapkan secara regional paling rendah yaitu sebesar 60 juta, kecuali jika perolehan hak karena warisan atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami istri, maka nilai NPOP TKP ditetapkan secara regional berdasarkan peraturan daerah paling rendah yaitu sebesar 300 juta. Kemudian ada tarif pajak. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, besarnya tarif pajak tunggal yang ditetapkan yaitu sebesar 5%. Penentuan tarif tunggal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan. Tarif ini juga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Selanjutnya, cara menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Penghitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB ini dapat dihitung dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP dikalikan 5%. Berikut dapat dilihat contoh soal dari penghitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Diketahui Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP sebesar 70 juta. Sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut yaitu sebesar 60 juta dan tarif pajaknya yaitu 5%. Kemudian penyelesaiannya yaitu yang pertama,
Nilai perolehan objek pajak atau NPOP sebesar 70 juta dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yaitu NPOP TKP sebesar 60 juta, maka diperoleh hasil 10 juta. Selanjutnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat dihitung dengan 10 juta dikalikan 5%, maka memperoleh hasil yaitu sebesar 500.000. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.